Sebenarnya Pak Haji, waktu sebelum lihat YouTube, pas lihat YouTube Pak Haji itu makanya tertarik. Aku punya pengalaman 33 tahun yang lalu masalah centong. 33 tahun yang lalu, coba cerita. Welcome to my channel, Zafatom Uday. Ayo duduk. Ayo duduk. Ayo duduk. Ayo duduk. Ayo. Pertanyaan apa ibu pakai mic? Ibu pegang mic. Duduk sini berempat. Bu geser. Bu geser. Ayo situ. Situ berempat. Ayo. Ayo. Pegang micnya. Ayo. Pertanyaannya apa ibu? Ini pertanyaannya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa gimana ya mulainya ya? Aku kan baru lihat YouTube Pak Haji ini 3 minggu ini gitu ya. Sekarang lagi ada yang urgent banget gitu buat tanggal 31 besok gitu. Aku kan suka komen-komen di YouTube Pak Haji, itulah yang aku minta gitu. Ya apa kan saya nggak tahu. Tamu saya banyak bu, maaf. Apa ibu cerita, ibu nggak cerita nggak bisa. Iya. Ibu nyender aja dulu, nyender santai. Nah, apa pertanyaannya? Oh iya, masalah utang itu Pak Haji, yang Utangnya kemana? ke rentenir, terus sama yang buat bayar sewa rumah itu. Terus? Ya itu doang sih gitu. Sekarang ibu coba cek, ibu utang sama rentenir itu udah seizin Allah apa belum? Udah. Jadi ibu santai. Kalau ibu takut, kalau saya tanya Allah, kok nggak lunasin utangnya atau nggak dikasih duit? Nggak usah Ji, dia nggak takut sama gue, takut sama rentenir. Jangan takut, sehingga nanti Allahnya turun. Ibunya takut. Iya, memang karena baru pertama takut, tapi pas begitu udah mulai lihat YouTube Pak Haji, sekarang sih udah agak tenang gitu ya. Ngapain? Terus ilmunya Pak Haji juga udah ada yang aku lakuin tuh 2 udah sukses gitu. Yang mana praktekin ilmunya RDAY terkabul? Yang mana dulu coba? Yang Tepuk tangan dulu dong. Yang mana? Yang mana? Yang pertama kan waktu itu kan aku lihat itu Pak Haji kan 3 minggu yang lalu. Iya. Pas waktu itu tanggal 14 kalau nggak salah ya. Awalnya kan aku tanggal 11 lah mulai coba. Karena suami kan udah 3 bulan nggak kerja kan, karena faktor usia juga gitu. Berapa usia suami? 52. Ibu? 50. Oke. Jadi, berarti lahir tahun 70. Iya. Lahir tahun 72. 72. Oh iya. Walaupun deketin mikir, deketin. Walaupun suami masih energi gitu ya, terus pengalamannya juga jadi sopir tuh banyak, tapi kan untuk umur tuh susah untuk cari kerja gitu Pak Haji ya. Pas nggak kerja aku juga pusing gitu kan. Kita udah tinggal di rumah kontrakan, anak aku kan 4 yang masih harus aku urus gitu kan, sekolah semua gitu. 4 tuh dari satu suami? Iya, aku kawin muda sama dia yang nggak kawin lagi, yang setia dunia akhirat sama ibu Haji. Karena ini sayang banget sama ibu aku, jadinya. Jadi nggak butuh tambah suami? Enggak. Saya ada bandot bagus. Ini sama ibu aja dia selalu di prioritaskan gitu. Suami paling menantu paling nomor 1. Nomor 1. Istilahnya mantu stok lama, mantu limited edition, mantu yang nggak keluar produknya 2023. Ya soalnya ibu kalau ngomong ke orang, mantu gue sih nggak ada duanya deh di dunia loh buat jadi pagi deh. Kalau di RDA banyak nih, tuh bandot. Makanya pas aku praktekin itu 3 hari gitu. Gimana ibu praktekin ilmu RDA? Yang mana terus terkabulnya apa? Nah kan aku bercanda nih sama dia karena waktu itu lihat YouTube Pak Haji kan bareng. Coba dicoba deh ya, bilang gituin. Aku kasih selangkangan gitu Pak Haji mau tidur tuh. Tidur aku kan kalau tidur selalu di bahunya dia kan, dipeluk dia kan. Aku usap mukanya sambil baca apa?
Aku bacanya gini, seperti yang di YouTube tuh aku ikutin gitu kan. Aku bilang pertama aku bilang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah berkat ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan karomah anak yatim RDAY kandang B. Aku bilang suami dapat pekerjaan yang sesuai dengan kriteria dia gitu kan. Terus ada yang mau nerima dia tanpa syarat gitu loh Pak Haji gitu ya. Aku usapin 3 hari berturut-turut. Padahal tuh dia nggak nolak tuh. Dia nggak nolak tuh. Enggak kan, karena emang bilang ya di ininya gitu. Praktekin juga gitu. Dia bilang dia kayak ini malah senyum-senyum gitu. Aku senyum. Emang mau ya. Terus pas udah gitu kan, padahal dia sering browsing ya di apa namanya lihat di OLX, terus di email dia nggak nyari lowongan tuh nggak pernah ada. Bukan nggak pernah ada terus. Lowongan supir tuh banyak, cuma mentok di umur 45 terus gitu, nggak pernah ada. Pas aku praktekin gitu, hari ketiga tahu-tahu pagi dia buka OLX, nggak pagi sih, siangan, karena udah siang dia buka OLX tuh sesuai kan. Dia kan bawa mobilnya Puso gitu kan, Dino juga kan, terus tapi rongsok gitu karena bosnya dia kan pemain besi tua. Buat ngikatnya itu kan simpulnya itu agak susah, nggak semua orang bisa. Kalau dia kan bisa. Pas itu kriterianya tuh yang bisa nyimpul gitu kan, yang bisa nerpal, yang bisa bawa Puso, SIM-nya B2 umum, pokoknya B1 umum, udah masuk langsung. Itu nggak tanpa persyaratan, sampai tanpa ijazah tulisannya gitu. Tanpa ijazah cuma cukup SIM aja langsung di satu umum. Terus dia bilang gini, dia kan manggil aku beb ini gimana katanya gitu, kalau nelponnya ya udah telepon itu aja. Pas ditelepon Chandra Arifin namanya, oh Pak Didit besok datang aja ke sini katanya, langsung diterima tanpa syarat. Modal selakangan. Berarti selakangannya luar biasa wanginya. Tanpa lamaran. Berarti itu alat kelaminnya pulen banget. Lagi kayak beras Cianjur ya. Nah, terus yang kedua, aku praktekin lagi yang kedua tanggal 19 kemarin pagi 19. Nah kan aku kan praktekin apa nih ilmu centong. Sambil ngomongnya apa nih centong? Iya, aku kan ke rumah ibu tuh. Padahal tuh centong sih, aku pikir kan kalau Pak Haji aku lihat centongnya centong-centong yang berkhasiat ya. Iya. Oh udah masuk di grup? Udah masuk di grup. Oh udah. Gitu. Oh iya. Pas dilihat centong itu, ini mah centong orang apa sih, resepsi. Terus dia itu gagal pada resepsinya. Terus cendera matanya itu kan dibagi-bagi. Pas beneran ada di ibu, tapi ada nama dia. Aku kerok namanya. Amplas dulu, ya dikerok dulu. Dikerok namanya. Terus aku bilang kan sama ibu, bilang, Mami ini centong yang punya Tiani ya? Iya. Buat Tio ya? Ya udah bawa aja, nggak dipakai gitu kan, kata ibu aku. Aku bawa pulang tuh, pas bawa pulang iseng tanggal 19 kemarin kan, karena untuk bayar uang rentenir yang 5 juta itu kan bayar bunganya aja 1 juta Pak Haji. Bunganya aja 1 juta. Iya, makanya aku ini pusingnya itu 4 rentenir ini, karena untuk bayar semester kan, karena udah nggak ada yang pada kerja. Itulah jahatnya COVID ya, aku bilang aku udah nggak punya tabungan untuk bayar semester, pinjam rentenir ini. Karena bayar bunganya lagi yang otomatis nggak bisa pinjam kan, aku pinjam ke yang lain rentenir untuk semester biasa. Kok semester cepet banget Pak Haji, 6 bulan udah semester, udah semester gitu. Ada 6 bulan ya, kayaknya cepet ya. Iya, buat aku karena kan nggak ada yang kerja, cuma aku sendiri. Aku kan jahit aja sekarang. Jangankan orang jahit, orang permak aja Pak Haji nggak ada. Orang permak nggak ada. Nggak ada kadang, makanya aku bilang, ya ampun sampai gimana gitu ya untuk makan. Berarti pada pengen permak selakangan ya. Kali ada orang datang gitu nih celananya bolong kena rokok gitu, tolong dirapetin, nggak ada Pak Haji. Nggak ada. Nah itu aku pakai kan pas tanggal 19 kemarin. Praktekin centongnya itu sambil baca apa tuh kalau boleh tahu? Sama, bacanya sih kayak gitu. Bacanya sama. Coba ulang lagi. Kan enggak, jam 10 tuh aku ditelepon. Aku kan waktu pinjam uang bank keliling itu kan dari temen bilang, terus dia bilang, nih ini hari ini giliran bayar Edi ya katanya gitu, angsuran yang kedua katanya gitu. Jam 2 udah harus diantar katanya, aku nggak ada motor, Mami antar ke sini ya kata dia gitu kan. Aku bilang ini cuma ngalihin doang sih, ngalihin jam. Aku bilang oh iya ntar aku antar deh jam 2, soalnya aku juga nggak ada motor. Si Ayah kan sekarang kerjanya di Tambun. Aku bilang ini bawa dia iya di Tambun. Rumahnya di Keranji, ngontrak di kayu ini di Keranji. Pas udah gitu aku bilang
Ya udah ntar aja Dinda jam 2 nanti kalau anak aku datang aku anterin uangnya, aku pinjam motor dia, bilang gitu. Padahal itu aku 1 sen pun nggak punya uang Pak Haji. Aku bilang 1 sen pun nggak punya uang. Nggak ada. Ada tadi pagi 20.000 sudah aku bawa buat ongkos anak sekolah kan, yang bungsu kan masih SMA kelas 2 kan. Terus udah gitu nggak ada uang, tapi aku sombong gitu, maksudnya aku yakin karena pasti kan Pak Haji harus ngajarin yakin pasti gitu kan. Pas udah gitu karena aku ATM nggak ada, ATM-nya aku gade masih. ATM-nya digade. Ya Allah, berarti bapak yang nggak kegade cuman alat kelaminnya karena nempel. Coba kalau alat kelamin bisa dicopot ya. Gade sama istrinya. Untung lo alat kelaminnya rapat lo, nempel. Enggak, karena rentenir itu waktu itu kan minta jaminan, aku nggak ada jaminan, aku bilang ya udah jaminan ATM kerja, ya aku kasih aja kan yang kerja dia, kalau aku kan ATM-nya ATM nggak kerja gitu kan, cuman tukang jahit gitu kalau ada yang transfer doang. Padahal dia udah nggak kerja 3 bulan, mau aja tuh rentenir nggak mau ngambil ATM, padahal ATM nggak ada gajinya udah kena 3 bulan. Kelamin lu juga pulen bos, disukai nama rentenir. Karena jam 10 itu aku nggak jahit Pak Haji, padahal ada orang mermak tuh ya, ada orang mermak, tapi aku nggak jahit, aku centongin aja tuh dompet kosong, dompet aku kosong, aku centongin apa namanya gini, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah atas ridho Allah dan karomah anak yatim RDIY Kandang B, Bapak Haji Dwi Susanto, hari ini pasti aku dapat uang, pasti dapat uang. Tapi dompetnya itu aku kipasin pakai centong gitu ya, pasti cair, pasti dapat uang. Pas jam 12 aku ditelepon tuh sama ada kan langganan jahit namanya Bu Ros, tapi dia guru. Terus Uni mau ke sekolah nggak katanya, aku mau kan sekarang kopli tuh ininya baru batiknya kan, mau jahitin batiknya gitu. Ini ada 5 orang katanya gituin. Oh ya udah, tapi minim kan cuma 70.000, tiket ya udah nggak apa-apa deh, upah 70.000, yang penting ini ketutup nih bang keliling, aku bilang. Kalau 5 kan udah dapat 350 ya Pak Haji. Aku bilang ya udahlah, padahal budget aku satu baju itu kalau borongan 100.000. Ini cuma 70.000 aku ambil kan, 30.000. Iya gitu kan. Pas itu udah dah aku ambil. Terus dia bilang gini, Uni tapi kita nggak sempat beli bahannya, Uni beli bahannya di ini aja deh, pokoknya di global satu baju 160. Boleh 160 tapi bayar cash hari ini, aku bilang gitu. Padahal aku bayar cash tuh buat untuk bang keliling, dibayar cash sama dia 800.000. Tunai dong. Wow. Bayar tunai 800.000. Pas di jam pas di telepon, ya udah nanti aku kesana, aku salat dulu aku bilang itu kesana. Selesai itu jam 2 dapat uang, terus aku kan udah ngitung tuh 270. Nah terus aku sewa motor buat ke rumah si Bunda kan, satu hari itu 20.000, aku sewa 2 hari 40.000, aku beli bensin 10.000, jadi kepake 320, masih punya 30.000. Kalau yang sisanya itu kan aku untuk beli bahan gitu, harus dibeliin bahan. Nah itu ketutup. Nah terus Sabtu kemarin juga aku praktekin gitu lagi. Gimana praktekinnya? Nah, kan kalau aku bayar uang bang keliling itu tiap minggu. Nah Kamis kemarin bayar lagi sama, nggak punya uang juga. Praktekin gimana? Lagi sama kayak bacanya gitu gimana bacaannya? Lafalnya kayak gitu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 3 kali ya. Terus aku bilang atas ridho Allah dan karomah anak yatim RDIY Kandang B, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, bilang pasti hari ini juga cair lagi nih duit, aku bilang gitu, yakin banget cair. Aku kipasin, tahu-tahu Bu Ros telepon lagi, Uni ada tambahan nih katanya 4 lagi katanya gitu. Tapi kasih dong uang ininya, uang bahannya. Ya udah nanti aku mampir pulang katanya, aku kasih 450, dikasih lagi 450. Wow. Bayar tinggal 1 kali lagi, 1 minggu lagi nih. Iya. Nah yang bikin aku agak ketakutan ini tanggal 2. Sebenarnya sih udah nggak ada rasa takut pas aku kenal ilmu RDIY ini. Rasa takut aku hilang. Ibadah aku juga udah alhamdulillah, yang sekarang itu qobliyah badi aku udah nggak tinggal juga gitu kan. Sebelum azan subuh dia duduk di sajadah pakai mukena. Ya, itu udah aku. Kalau yang laki di masjid. Paksain ditiup ubun-ubunnya yang Pak jajarin. Ditiup ubun-ubunnya alat kelaminnya. Itu kalau ilmu centong ini memang nih, kalau
ibu mau cepat hajatnya terkabul, bisa gak sebelum ayam berkokok atau sebelum azan subuh ibu udah mandi? Itu rezekinya nggak ada sharingnya. Udah, suami udah nggak usah dibahas gimana. Oh iya, stok lama ya, stok lama, limited edition, masih gini-gini deh, barang antik gitu. Iya. Terus ibu udah coba tuh sebelum azan subuh udah mandi? Itu yang pas aku mau ngerjain yang usap muka dia itu, aku mandi tuh jam berapa kalau nggak salah, jam 12:30 aku mandi. Oke, bagus. Terus aku baca Quran cuma dapat 1 juz aja nggak sampai, karena nggak kuat ngantuk kan. Kalau pagi kan jahit udah capek gitu, namanya udah tua ya pagi. Ngantuk kan udah tidur dulu. Terus sebelum subuh bangun mandi lagi terus sholat. Nah itu aku usap mukanya udah. Cuma sekarang ini belum lagi gitu, baru 2 kali aku. Terus namanya konsisten. Terus aku kan punya tugas soalnya ibu kan udah sepuh, nggak tahu memang ini anugerah dari Allah juga. Aku kan 3 saudara nih, tapi ibunya tuh maunya sama aku aja gitu, yang ngurus dia gitu. Tinggalnya di mana ibu? Ibu di Pondok Ungu. Ibu? Aku di Keranji, jadi harus mandir. Jauh, Pondok Ungu Keranji itu jauh. Padahal 3 kiloan. Oh 3 kilo. Padahal ibu itu lebih dekat sama kakak sama adik yang bungsu, tapi dia selalu aku aja yang di situ. Udah gitu kadang kalau kita mau pulang ini kayak dirantai kaki. Asal kita pulang tuh ada aja actionnya yang bikin kita nggak bisa pulang, yang pura-pura sakit lah, yang gini lah, yang gitulah, yang soalnya udah 86 Pak Haji. Itu makanya sekarang pertanyaan ibu, buat ibu tercintanya pengennya apa? Aku pengennya dia sih nurut gitu, maksudnya kalau aku urus dia sih sebenarnya nggak sakit, cuma manja aja gitu. Sakitnya sih udah mendingan, tinggal manja aja, nggak boleh aku pulang gitu. Pengennya dia anteng aja kalau aku tinggal pulang, aku datang tanpa sepengetahuan dia, ibu sebelum pulang atau pas nyampe kalau dia lagi lengah, gelar celana dalamnya ibu bekas pakai 1 aja di bawah kasurnya. Nanti dia anteng, ibu mau pulang dia anteng. Nah celana dalam ibu digelar di bawah kasurnya, dia tidur. Kan dia nggak tahu kalau ganti spray kan celana dalamnya nggak bakal kelacak. Aku sih yang ganti spray. Ya udah, kacang. Kadang kan adem, aku sehat terus. Katakan spraynya aku cuciin. Ya udah, gitu. Di bawah kasur, celana dalamnya 1 lembar. Kadang dia gini Pak Ji, dia nih lagi duduk sama ponakan gitu kan, duduk. Kedengeran mamanya datang, udah datang gitu, udah actionnya yang gini bilang, giliran Yung datang aja kebiasaan nih nenek-nenek katanya gitu-gitu, jadi manja doang gitu. Ntar pakai itu normal. Iya itu jadinya aku tuh kadang pikirannya terbagi-bagi gitu kan, sedangkan yang di rumah perlu diurus kan, karena yang cari duit aku doang. Sekarang ini pertanyaannya apa nih? Nah itu yang intern itu yang ini, yang maksudnya yang buat tanggal 31 ini udah besok gitu. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 29. Ya kan masih 2 hari lagi. Itu makanya takut sih udah nggak ada rasa takutnya Pak Haji. Sampai praktekin ilmu pamukasnya RDI kan ilmu pamukasnya udah terkenal tuh berkibar tuh. Celana dalam. Nah bisa gak ibu mau tidur sama bangun tidur celana dalamnya dicopot, digosok di mukanya dong. Tanggal 31 bisa lunas, tanggal 31 bisa lunas 99 kali bangun tidur sama bangun tidur, plus jari telunjuk kiri tancepin 9 kali, jelek. Tanggal 31 bisa bayar, ntar bayar, ada uangnya. Pasti itu. Tapi yang nyolokin alat kelamin ibu mesti ibu, nggak boleh bapak ya. Batal kalau bapak. Aku lagi iseng Pak Haji mau kemarin, yang kemarin habis chattingan Pak Haji iseng tuh, aku tulis di situ kan di kertas tanggal 31 Ibu Siregar. Aku kan ambil sama dia kemarin karena memang kosong banget, 8,5 juta tuh buat bayar semester anak aku kan 10.200.000. Ambil 8 juta itu karena 2 bulan ini nggak bayar karena pas suami nggak kerja, disuruh bayar dia totalnya besok tanggal 31 lunasin aja, totalnya jadi 12.050.000. Pokoknya kata dia kalau sananya ada sih mintanya dia sebelumnya 13 juta, itu utang 8.500.000, dulu 13 juta besok tanggal 31. Nah terus di situ tulis utang sama Bu Siregar tanggal 31 pasti lunas aku tulis di kertas. Terus yang
nahan ini apa ATM. Mama Melani tuh langganan dia juga. Mama Melani 6 juta kan, dia mau kecil bunganya memang 6 juta lunas, aku bilang gituin. Terus untuk rumah 7 juta lunas, aku bilang aku taruh di situ, aku bungkus pakai celana dalam no di rumah. Iya, nggak apa-apa. Terus kata aku bungkus nggak apa-apa. Aku di seminggu nunggu pohon. Sebelum dibungkus aku bacain, aku bungkus aja. Sebenarnya sih ilmu centong itu Pohon toge, maksudnya tuh pohon toge. Sebenarnya Pak Haji, waktu sebelum lihat YouTube, pas lihat YouTube Pak Haji itu makanya tertarik. Aku punya pengalaman 33 tahun yang lalu masalah centong. 33 tahun yang lalu, coba cerita. Tepuk tangan dulu dong, biar semangat. 33 tahun yang lalu gimana tuh ceritanya? 33 tahun yang lalu kan aku kan lahiran tuh anak pertama. Itu prematur lahirnya tuh. Kebetulan kan lahirnya di rumah kan sama dukun waktu itu karena kampungan. Terus kakak lagi hamil 5 bulan. Pas gitu karena orang kampung kan kalau denger ada yang gitu tuh kumpul di rumah. Lo si Yuli meninggal, apa lahiran anaknya meninggal katanya. Kumpul lah tetangga kan, sampai Bu RT juga ada di rumah. Terus deketin mikir. Terus anak aku tuh cuma ditaruh sama ibu tuh di bak aja, nggak boleh dia apa-apain. Udah bak. Taruh aja di bak sama plasentanya sama hari-hari gitu, jangan diputusin. Soalnya nanti kalau bayi itu meninggal biar dikubur sekalian gitu, kata ibu aku kan. Terus nggak lama tuh ada tukang blau lewat, tahu blau kan Pak Haji? Tukang blau. Tukang blau dulu kan tuh zaman dulu tuh pakai apa yang bakul dipakai kain gitu, kayak tukang gitu kan, dari Kerawang dia. Tukang blau tuh buat apa kasetnya tuh blau? Enggak, tukang blau itu kan lewat ngeliat di rumah aku rame orang, dia nanya. Oh nanya. Kenapa rame-rame? Kakak kan karena lagi hamil duduknya di luar, nggak mau di dalam kan, dia takut apa kalau kata orang sawan bangke. Dia duduk di luar tanya, kenapa? Itu adik saya lahiran anaknya meninggal katanya gitu, nggak tahu meninggal nggak tahu gimana. Pas dia lihat tanyain punya centong kayu nggak katanya gitu. Punya centong kayu nggak? Kebetulan ibu kan masih orang dulu kan, ada katanya gitu. Terus diambil centong kayu. Pas diambil centong kayu, diambil dia deketin bak itu, bak bayi saya itu, diginin, bangun, ngancongnya udah kelamaan tuh, tamu udah pada dateng katanya gitu. Terus sampai 3 kali nangis anak aku. Tepuk tangan dong. Wow, tepuk tangan. Hidup sampai sekarang. Ih, ganteng banget sekarang. Wow. Mari deh. Walaupun suaminya penyok. Anaknya ganteng, bapaknya abal-abal. Jadi gimana? Ada tukang blau, lihat itu ada apa rame-rame. Nanya kakak. Terus kakak bilang, adik saya habis lahiran anaknya meninggal katanya gitu, paling nggak nangis dari habis lahir gitu, tahu meninggal atau enggak gitu. Terus dia tanya, punya centong kayu nggak gitu. Terus kata ibu dari dalam, ada gue centong kayu katanya. Langsung diambil ke dapur sama ibu kan, dikasihin. Itu udah dibangunin 3 kali terus hidup. Ngomongnya gimana tuh lafalnya si tukang blaunya? Itu kalau kata ibu sih, aku kan di kamar udah gak ada yang ngurusin. Oh iya. Kata ibu cuman gini, bangun katanya gitu, yang ngancongnya udah kelamaan tuh, tamu udah pada datang, udah banyak tamu, memang udah banyak orang kan. Tepok-tepok lagi sampai 3 kali nangis. Ya alhamdulillah hidup sampai sekarang. Tepuk tangan dong sekali lagi, luar biasa. Ilmu RDAY, ilmu nyeleneh. Iya. Karena yang ngajarin gak waras. Tapi kan pasiennya gak waras. Mana ada pasien berubah duduk di ubin. Di mana-mana mah pasien duduknya di bangku, di ubin. Ilmu RDAY kayak orang hajatan. Sama aku dialamin semua sebenarnya. 3 ilmu RDAY pamungkas dipraktekin semua. Bukan dipraktekin, maksudnya aku ngalamin. Oh ngalamin langsung. Cuma praktek ini baru pas aku bilang, masa sih ini kan ilmu, bukan ilmu, maksud aku ini kan kejadian-kejadian dulu gitu. Pas aku buka YouTube Pak Haji itu kan, ya ini kan kejadian-kejadian dulu ya, kok Pak Haji pakai ginian, bener nggak sih aku bilang gitu. Bener nggak sih, makanya aku coba selangkangan sama centong yang udah aku coba, ya udah pecah telur itu. Tepuk tangan dong. Cuma yang aku takut, tapi yang kena korban selangkangan sebelahnya. Cuma yang masih bikin aku bukan sanksi sih enggak, Pak Haji, karena masih ada waktu 2 hari. Itu aja, yang 3 nama itu aja. Gitu. Sebenarnya sih uang aku ada di orang, tapi janji. Jangan diharapin, iya, makanya kan dari Allah langsung aja.
sebenarnya kalau dia kasih aja, dia kembaliin aja utang dia itu tertutup. Sebenarnya aku tuh hidup tuh nggak neko-neko. Yang penting anak aku buat sekolah ada, buat makan ada gitu, bayar kontrakan ada gitu. Cuma pas habis ini nganggur 3 bulan semua, terus uang tabungan aku pas COVID itu udah nggak ada, ya udah, jadi aku panik. Baru ini ngerasain jadi panik gitu, orangnya panik gitu. Pas panik aku bilang, ya kayak ketakutan. Jadi aku sering di rumah ibu juga karena takut pulang, takut ngelihat pas begitu aku keluar gang tuh yang punya rumah ada di depan gang gitu. Jadi karena aku tuh pas habis kolek baru ini ngerasain tuh ngontrak, jadi takut gitu. Jadi takut aja gitu Pak Haji. Tapi pas aku praktekin ilmu Pak Haji, udah hilang aja rasa takut, nggak tahu hilang gitu. Cuma Pak ini waktu udah 2 hari kayaknya belum ada sinyal gitu. Kan ucapan adalah doa. Ini kok 2 hari belum ada sinyal. Kalau bisa jangan diucap. Oh, jangan diucap. Ini kok sinyal udah kerasa ya. Oh gitu. Sinyalnya udah kerasa nih. Begitu. Pastiin aja lagi ya Pak. Iya dong, harus pasti. Ibu jangan kalah sama tukang belau 33 tahun yang lalu. Iya. Tuh celana dalam juga tuh kepalanya kan lama di pintu kan panjang. Tiap pagi dipakein itu tuh sempak ayamnya tuh kepalanya. Sekarang kepalanya cakep bulat. Tuh tangan dong. Wow. Gimana praktekinnya? Pokoknya ini belum pada tahu nih. Sempak tuh panjangan dari apa? Sempak. Dia nggak tahu tuh sempak tuh apa. Sempak tuh apa? Aku juga nggak tahu panjangannya apa. Sempak tuh celana dalam. Oh, celana dalam. Iya. Pokoknya makanya aku bilang, ini kok tiga ilmu Pak Haji ini aku nggak ngalamin. Gimana gitu. dong praktekin yang kepala gimana coba? Kan saya belum dengar. Karena anak itu kan prematur gitu udah mati di dalam kali apa gimana ya. Jadi kalau lagi mau keluar ntar masuk lagi keluar. Jadi kepalanya panjang Pak Haji, anak aku yang pertama itu gitu, agak panjang gitu kan. Jadi kalau pagi kata ibu udah pakai sempak ayamnya aja katanya gitu. Jadi dalam papa ini suami tercinta. Jadi gimana makainya? Udah kalau habis mandi topinya ya sempak gitu kemana. Topinya celana dalam. Iya aku pakein. Aku mau ke warung mau kemana aku bawa anak itu aja sempak aja. Jadi itu topinya celana dalam kemana-mana. Kemana-mana. Tapi mau ke warung mau kemana? Iya. Tapi kepalanya malah bagus. Tepuk tangan dong. Wow. Itu bos boleh pinjam nggak celana dalamnya? Buat tamu saya nih yang panjul. Nah, kalau ini mah pengalamannya lebih jauh lagi. Coba. Tepuk tangan dong. Ya semangat. Kelas 3 SD. Iya. Aku main petak umpet, temen aku satu ngeliat burung naik ke atas tuh pohon mangga. Ada kurang 5 meteran kali. Jatuh. Pohonnya. Jatuh Pak Haji. Jatuh dari ketinggian 5 meter. Jatuh ke bawah. Udah biru semua. Udah gimana, terus ada nenek-nenek dekat rumah kan, Nyatima kalau dengar siapa namanya aku lupa, itu dikencingin, ditetesin air kencing, minumin mulutnya, sama diselangkangin gitu sama dia, bangun anak itu. Enggak, pingsannya bisa gitu. Iya. Makanya kok masa sih Pak Haji Dwi ilmunya ini gitu. Tapi pas aku praktekin sukses. Kataku ya benar juga. Yang dipraktekin ke suaminya langsung sampai suaminya pingsan, pengen minta lagi. Iya sebenarnya sih pengen praktek yang itu. Kemarin sih dia sebenarnya lagi rajin sholat gitu kan. Cuma sekarang ini pas mungkin pengaruh kemarin 3 bulan nggak kerja kayak males aja gitu. Nggak kerja males sholat. Kataku ntar kalau yang ini udah pecah telur tanggal 31 tinggal aku tiup aja ubun-ubunannya kayak Pak Haji itu. Ntar alat lagunya biar rajin ke masjid lagi dulu. Dulu mah dia yang rajin ke masjid. Saya belum bangun aja udah ke masjid. Sekarang dia males banget gitu. Jadi ibu praktekin ilmu kearifan lokalnya RDAI. Colokin pakai jari, taruh di mulut. Pasti tanggal 31 bisa kebayar semuanya. Pasti tanggal 31 kebayar semuanya. Pasti. Gosok tanggal 31. Pasti. Bangun tidur sama mau tidur 99 kali. 99 kali. Iya, 99 kali. Bangun tidur sama apa namanya? Apa mau tidur? Iya, bangun tidur sama bangun tidur. Nih ilmu baru ya Bu. Kalau ibu yang tadi dengerin, alhamdulillah. Kalau ibu yang belum dengerin, ini luar biasa. Tamu saya tadi yang perempuan itu dia pengusaha ayam.
pengusaha ayam. Itu ayamnya mati terus, suhunya panas mati, kebanyakan mati. Dia datang, dia ternaknya di Jogja, dia datang tadi, dia mengucapkan syukur, alhamdulillah Pak Haji. Dia WhatsApp, Pak Haji, kalau ternak ayamnya mau hidup, mau awet, apa ya Pak Haji? Oh, suntik ini Bu, vitamin ini beli, suntik vaksin beli, ganti pakan beli. Bu, ada yang gratis. Yang miara ibu apa bapak? Bapak, suami saya yang miara. Celana dalamnya direndam, air rendaman celana dalamnya diminumin ke ayam. Sehat semua. Masuknya 30.000 ekor, keluarnya 30.000 ekor. Masuknya 1.000 ekor, ya keluar 1.000 ekor. Coba ya ini. Celana dalam direndam, air diminumin ke ayam. Kalau ayam tahu tuh rendaman air kayak nggak mau. Syukurnya tuh ayam nggak tahu tuh minum air rendaman celana dalam. Saya juga habis nyelangkangin Pak Haji dari kemarin. Oh, nyelangkanginnya gimana? Bacanya gimana? Apa? Entah dengar kan udah kesini tapi nggak ketemu, ada yang 2 hari 3 hari gitu. Ada 5 hari, ada yang dari Indramayu. Sedangkan aku kan baru kenal YouTube Pak Haji 3 minggu. Terus jauh-jauh kesini ntar nggak ada Pak Hajinya gitu kan gitu. Terus gitu, berarti ilmu apa nih senjata makan Tuhan? Aku bangun tidur sama selangkangan pasti ketemu Pak Haji, pasti ketemu Pak Haji gitu kan. Aku udah gitu aja. Pasti hari Sabtu aku sampai ke kandang B. Padahal dia udah telepon, Beb, nggak jadi gajian, kan ini aturnya gaji pertama, dia pikir kali Sabtu, nggak taunya 2 minggu sekali itu ya tutup buku kan akhir bulan, nggak jadi gajian hari Sabtu, gimana dong katanya ke rumah Pak Haji, soalnya kan hari Sabtu dia libur, gantinya kemarin hari Kamis itu masuk, Sabtu libur, dan berarti gajian Jumat, ternyata nggak gajiannya besok Selasa. Gimana nih katanya ke Pak Haji, udah Bismillah aja punya duit 100.000, makanya aku belum ijab karena ya duitnya tinggal segini, udah tadi lapar aku makan nggak cukup, ntar nggak bisa pulang, motor kan sewa gitu ya, nggak bisa hijab dulu lah, belum ada rezekinya gitu, nggak mungkin kan yang sedekah subuh yang baru aku mulai dicaut paling isinya berapa gitu kan, baru tarik. Jadi mbaknya tuh meraktekin ilmu RDI apa tuh pasti ketemu Pak Haji, meraktekinnya aku kan pakai yang mana? Yang pertama itu pasti ngucapnya kan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah 3 kali, langsung atas ridha Allah dan karomah anak yatim, pasti ketemu Pak Haji, pasti nyampe ke kandang B, pasti gitu. Sampai di jalan aja naik motor tanya ini, diem aja, aku biasanya kan bercanda ngobrol, aku diem sampai kok ngantuk ya enggak, padahal dalam hati ketemu Pak Haji duit, ketemu Pak Haji gitu, udah dalam hatinya gitu aja. Senjata makan tuh jangan dong. Aku selama dari nih saya sanonin 500.000. Dia kan ongkosnya cuma cepet, gue kasih 500.000. Saya dari Kranji ke sini tuh dibilang takut ngantuk. Bangun enggak, lagi dalam hati mah ketemu Pak Haji, alhamdulillah ketemu. Begitu sangonin lagi 500.000. Aduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pegang dari saya. Ngimpi, nggak ngimpi kan? Terima kasih, alhamdulillah. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan, kenal juga baru nih berapa menit. Terus disangoni 500.000. Ya pokoknya kurang pasen. Malah diselakain lagi. Dia juga dikempit di dalam. Pantesan gue puyeng palanya mah. Puyeng. Gue tambahin lagi 5 lembar. Tapi yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia diselakang ini nggak di dalam alat kelamin, jadi cuman ini matang. Kan ini 5 lembar. Alhamdulillah. Nanti uang saya ajak ngobrol. Misalkan ibu mau beli bensin, ajak ngobrol. Nanti kamu datang ya 10 gepok tapi ya. Nih 10 gepok ya, beli bensin. Ibu mau beli beras, ajak ngomong lagi. Manjur ya. Tapi tidak perlu satu ya, yang mau Pak Haji yang suruh ngajak ngobrol uang itu udah praktekin. Ada hasilnya gak? Ada. Tepuk tangan dulu dong. Semangat dong.
dong. Tepuk tangan. Yang meriah. Yang aku bilang apa rentenir Ibu Siregar ini kan 850 kan karena 2 kali ngambil. Yang 350 itu kan bunganya 700. Nah itu kan aku taruh uang tuh pagi-pagi sambil aku ajak ngobrol, aku kan bikin celengan buat sedekah subuh itu. Uangnya cuma 7.000 Pak Haji. 7.000 perak aku punya uang, aku paksain, aku sambil ajak ngobrol kata Pak Haji. Bidadari cantik gitu kan. Bidadari cantik. Deketin mic-nya. Bidadari yang cantik, aku bilang kamu cuma ada segini, ini beli ini, masukin ke celengan, udah nggak ada uang lagi di dompet nih, bilang gituin. Mudah-mudahan ya, ntar bukan mudah-mudahan aku pasti kamu bawa teman-teman kamu yang banyak melebihi dari ini biar bisa bayar bunga uang Bu Siregar. Aku bilang, aku masukin 7.000. Tahu-tahu ini pulang, Beb. Ini katanya ada orang di jalan ya Gataya minta dibawain kulkas katanya gitu, bayarannya 700.000. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Pas banget 700.000 buat 700.000 buat Bu Siregar. Ada aja uangnya dari si antik stok lama limited edition. Iya pokoknya dari pas Pak Haji kan sering, aku jadi ingat tuh uang, uang itu 7.000 pagi-pagi, pagi-pagi itu 7.000 padahal itu anak-anak cuma ada nasi, ada beras doang sama cabai bawang, bilang biarin ada telur juga di kulkas, anak-anak sarapannya nasi goreng aja deh 7.000, ini masukin aja gitu, aku punya celengan subuh kan, masukin sambil aku baca, bidadari cantik, yang manis, aku bilang gituin. Nanti kamu bawa temen-temen yang banyak ya, pasti nominalnya berlipat-lipat dari ini, aku bilang buat bayarin bunga Bu Siregar. Aku bilang besok kan bayar bunga Bu Siregar nih. Sorenya dia pulang bawa di 700.000, dicegat orang kan, dia nganter barang pulang kan mobil kosong, dicegat orang, Pak mau nggak bawa kulkas, katanya berapa, katanya gituin 1 juta, orangnya nawar 700 ya Pak. Oh ya udah, orang sekalian lewat tuh, kalian jalan, bosnya nggak tahu gitu, kalian jalan. Pas banget itu. Tepuk tangan dong sekali lagi dong. Wow. Sekarang dipraktekin ke gurunya. Gurunya copot 525.000. Ini udah waras kabar. Aduh, kok ya bisa dipraktekin ke gurunya. Di mana-mana juga orang kan mau ke gurunya juga males, sungkan, gak enak. Tapi kan cara ngetes begitu, Bu. Oh iya, guru aja bisa, berarti gue ke Bu Siregar pasti bisa dong. Oh iya, pasti bisa dong. Karena ini kan semua, ini kan ilmu kearifan lokal. Gitu. Berarti besok untuk yang tanggal 31 itu aja ya? Pasti. Tinggal meraktein dulu. Kan buktinya Ibu, jangankan alat kelaminnya, pahanya aja harusnya gue tadi ngasih 500.000 cukup dong. Kenapa jadi gue keluar lagi? Keluar lagi 25.000. Coba kalau Ibu tadi dapat dari saya 500.000 langsung buru-buru maksudnya. Nambah jadi 5 juta ya? 5 juta. Benar kalau dia di paha ya? Tadi paha keluar 25.000, dia masukin dalam celana, jerot, langsung dicek keluar 5 juta. Tuh. Tapi kok kamu nggak mau pindah? Soalnya alat kelamin ini nggak diremes-remes harusnya lo nggak, ini udah gue sediain lo padahal. Ini kan nggak ada nih, tuh nggak ada kosong, tuh nggak ada kosong. Berarti magnetnya salah ya Pak Haji? Iya, harusnya ini pindah ke situ, jangan yang 25.000. Tapi kan karena ini nggak masuk, jadi masuk lagi ya. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Nggak, saya humor ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ayah Bapa Ibu.